Ya, shalom semua saudaraku yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi oleh Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan kita ada di dalam tema atau visi rest dan percepatan. Ya, kita bersyukur ya kita sudah belajar hanya tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Itu fokus kita ya. Kita percaya sekali, sangat percaya bahwa kita itu sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasihi. Yaitu kita perkatakan terus, dan memang itu yang mau terjadi. Tuhan mempercepatan hal-hal kemuliaannya ya melalui kita di dalam Yesus ini. Dan saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara bisa like, subscribe, dan share menjadi bagian dalam penginjilan kabar baik ya ke seluruh dunia, ke seluruh Indonesia khususnya dengan rekaman ini ya. Jadi YouTube ini memang hanya fokus tentang Yesus itu sebagai pusat. Jadi pas sekali ya ketika kita mau menerima percepatan dari semua berkat-berkat Tuhan. Cara Tuhan adalah rest. Nah, rest itu artinya kita fokus kepada Tuhan. Ya, Yesus itu indah dari segala sisi. Jadi kalau kita disuruh fokus ya atau berusaha untuk masuk tempat perhentian dibilang ya, kita dengar kan? Itu kita benar-benar sebenarnya nggak stres ya, nggak khawatir, nggak gelisah. Benar-benar hanya duduk makan bersama Yesus, memandang Yesus bahwa dia indah dari segala sisi, depan belakang, kiri kanan, luar dalam. Ya, kita menikmati keindahan Yesus bahkan gitu ya. Seperti kita tadi menikmati hidangan. Ya, jadi waktu dia kuat, dia tidak sombong. Waktu dia lembut, dia tidak lemah. Yesus itu benar-benar luar biasa ya. Dia sekuat baja, selembut ludru. Dia raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, sekaligus hamba yang melayani kita. Ya, gembala yang agung, gembala yang baik, sekaligus anak domba yang disembelih buat saudara dan saya. Ya, dia supply, penyedia, ya memberikan provisi, penyediaan, semua dia supply dalam kehidupan kita, segala aspek, segala dimensi, segala spektrum, ya segala area. Sekaligus roti hidup buat kita makan, ya firman Tuhan. Jadi kalau ketika kita menikmati cara Tuhan, ya rest itu sebenarnya sangat sederhana. Karena kita menikmati Yesus saja. Kita apa-apa Yesus saja. Ya, kita nggak mau lagi dengar misalnya. Ya kebanyakan kalau agama, ya bukan kebanyakan lah ya. Mestinya orang Kristen tuh juga bukan menceritakan tentang kayak agama gitu. Artinya supaya jemaatnya atau yang mendengar seperti sekarang kita dengar firman ya, supaya sadar dosa gitu. Wah, saya orang salah, kamu orang berdosa, kamu kurang ini, kamu kurang itu. Kamu sih nggak begini, nggak begitu. Jadi kayak sadar dosa, sadar diri. Bukan, saudara. Ya. Jadi kalau rest itu sebenarnya kita sadar Yesus. Sama-sama katakan sadar Yesus. Ya, saya selalu katakan apa yang sangat benar. Apa yang sangat benar, saya katakan. Apa yang sangat benar di dalam diri kita. Itu yang kita beritakan. Sama-sama, itu yang saya mau dengar. Apa yang sangat benar. Ya, kalau saudara hanya mendengar kesadaran dosa, nanti turunannya banyak, saudara. Apa tuh turunan? Derivatifnya kalau kata Pastor. Turunan dari dosa itu ya penyakit, ya kemiskinan, kerusakan, kegagalan, kecelakaan, wabah, bencana. Aneh ya, tapi itu yang suka dimunculkan gitu. Bahkan dibawa-bawa, oh Tuhan yang bikin katanya. Ya, jadi padahal dengan orang itu kesadaran dosa, ya misalnya kesadaran dosa itu dibangun dalam diri manusia,
dia pasti akan mengacuhkan Tuhan. Ya, mengacuhkan artinya apa? Pasti jauh sama Tuhan. Kesadaran dosa, kesadaran utang. Ya, kalau jadi contohnya gini. Misalnya saya punya utang sama Pak Budi misalnya. Saya ngelihat Pak Budi udah takut gitu ya kan. Walaupun misalnya Pak Budi bilang gini, pokoknya saya udah putuskan, dia bilang sama istri saya, Pak Melki emang ada utang sama kita, tapi saya hapus lah, saya udah hapus. Tapi kalau kesadaran conscious atau kesadaran saya masih ada dosa, biarpun hutang saya udah dihapus, saya menjauh nggak dari Pak Budi? Ya, saya lihat Pak Budi, jangan saya punya utang sama dia. Padahal Pak Budi sendiri sudah menghapus utang saya misalnya. Nah, saudara nggak bisa rest. Ya, kita ini benar-benar Tuhan ini mau bawa kita ini di dalam, waktu kemarin kita dengar ya, saya mau review dikit. Kita mau lihat apa rekaman yang hari Minggu ya. Coba lihat ya di rekamannya. Saudara, a new and living way. Jadi ya, dibilang kan apa? Tuhan memberikan kita jalan atau way atau cara yang baru dan hidup. Sama-sama katakan cara yang baru dan hidup. Jadi ini benar-benar luar biasa amannya gitu ya, luar biasa. Nah, cuman ya tadi seperti lagi, kita itu mesti sadari, Tuhan tuh benar-benar memang berniat baik buat kita gitu. Dia nggak punya sedikit pun, setitik pun hal-hal yang buruk buat kita, nggak ada. Orang kita masih berdosa, dia tebus kok. Dia mati buat kita. Dia mencurahkan darahnya buat kita. Pengampunannya dialirkan buat kita. Sehingga kita dapat berkata, saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Atau kebenaran Allah dalam Kristus. Ya. Amin, saudara. Ya, jadi dia mau kita itu benar-benar mencapai targetnya. Jangan takut. Nah, misalnya gitu ya. Bahwa target Tuhan, kalau ditanya, apa Pak target Tuhan? Ya kita dari Mesir dikeluarkan, targetnya Kanaan gitu. Bukannya keleleran atau mengembara di padang belantara. Bukan, saudara. Ya, target Tuhan Kanaan. Tempat perhentian Tuhan. Sama kan? God's rest. Rest Tuhan, itu target Tuhan. Amin. Kalau tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia apa? Ya kita baca aja dari firman Tuhan. Aku datang supaya kamu beroleh hidup dan berolehnya dengan segala kelimpahan. Luar biasa ya. Jadi tujuan Yesus datang supaya kita beroleh zoe, hidup Yesus, dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Artinya apa? Kita belajar waktu bab yang lalu ya kan, saya review dikit ya. Tentang kalau saudara nggak khawatir, saudara melepaskan khawatir, melepaskan khawatir, jangan dipegang gitu ya, pipa emasnya yang mengalirkan minyak emasnya. Kalau kita lepas, kita memiliki hidup yang berkualitas, tubuh yang berkualitas. Sama-sama katakan, jangan lupa ya, hidup yang berkualitas, tubuh yang berkualitas. Amin. Nah, di atas semuanya, kalau ditanya siapa yang layak? Ya Yesus yang layak. Tapi siapa yang terima? Ya saudara dan saya yang terima. Sama-sama katakan, saya yang terima gitu. Siapa yang dipermuliakan? Nah, Tuhan yang dipermuliakan melalui kita di dalam Yesus ini. Itulah yang Tuhan sedang kerjakan, yang sedang mau. Makanya kenapa ada percepatan? Ya kan? Dan saudara dan saya jangan sampai lagi di awal-awal tahun ini, saudara dan saya jangan mulai dengan bingung. Katanya percepatan, tapi suruh rest. Kan rest Pak, diem Pak. Rest itu berhenti. Saudara mesti paham. Ya, rest itu bukannya diem. Rest itu aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Tapi kita nggak stres. Ya, makanya pas ya, kita sedang menjalani buku ini, menjalani hidup yang berserah ya, menjalani hidup yang berserah. Sama-sama katakan, menjalani hidup yang berserah. Ya, itu bebas daripada semua stres, khawatir, gelisah. Ya.
Jadi stres, tubuh kita nggak stres, tubuh kita sehat. Kita udah dengar ya dari bab-bab sebelumnya. Pikiran kita nggak khawatir atau hati kita nggak gelisah. Tuh ya, jadi jiwa kita tuh tenang, secure, aman. Nah itulah saudara benar-benar ya Tuhan persiapkan benar-benar untuk mengalami apa yang dijanjikan. Ya, apa yang dijanjikan. Makanya pikirannya sekarang benar-benar yang luar biasa baik ya. Nah inilah yang disebut bab 5 ini disebutnya a rhythm of rest ya, atau irama. Sama-sama katakan irama. Ritme, irama ya. Atau ya kalau ada pemain drum Mika tuh suka ada beatnya tuh ya, irama. Iramanya bukan rock. Iramanya bukannya sprint, bukan. Ya, nanti kita lihat ya, irama daripada rest. Nah, jadi kalau itu juga membuat kita itu jadi apa ya? Jadi aware gitu, sadar gitu. Wait, rem. Ya mungkin kita, karena waktu pastor tuh sampaikan tentang rest dan akselerasi ini, Tuhan memberi mimpi ya, penglihatan mimpi. Dia berjalan di travelator kan. Travelator tuh kalau di airport tuh saudara tahu yang kayak eskalator tapi yang jalan doang gitu ya. Jadi walaupun dia bawa koper 2, tapi dia nggak stres. Kenapa? Karena jalan di travelator. Ada percepatan. Gitu, travelator namanya ya. Eskalator, travelator, eskalator kan naik. Kayak ini yang lurus saja gitu, saudara. Ya, walaupun di kiri kanannya melihat orang begitu sibuk, beban berat. Nah, jadi saudara udah mulai tangkap nih. Oh, caranya jangan khawatir. Tuhan bilang, jangan khawatir. Saudara kadang-kadang ya harus bilang sama diri saudara, jangan khawatir Melki ya. Atau sebut nama saudara sendiri-sendiri ya. Nah, iramanya itu kalau kita baca di bab 5 ini, itu iramanya maraton, saudara. Ya saya suka lari. Mel, lari 1 kilo nih, tapi pace-nya yang secepat-cepatnya ya sprint akhirnya. Sprint itu napasnya, heart rate-nya akan tinggi gitu ya, detak jantungnya. Nah, memang kenceng, tapi ya nggak bisa lama-lama. Tapi kalau maraton, jaga heart rate-nya misalnya di 150 gitu misalnya gitu. Ya konstan aja gitu. Nah itu beat-nya, itu temponya. Nah itulah kita nggak terburu-buru, tapi Tuhan akan membuat akselerasi. Makanya disebut penabur pembajak dan penabur susul menyusul, pengirik buah anggur dan penabur benih susul menyusul. Ya saudara, ini review sedikit ya. Makanya hidup kita tuh benar-benar berkualitas ya. Kita terima semua nih percepatan semua dari semua keuntungan yang Tuhan berikan. Begitu banyak ya, makanya 15 menit di awal nih udah ngomong begitu banyak nih. Oke, kita mulai dari bab ini, dari Mazmur 91 ayat 16. Dikatakan gini, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, Mazmur 91. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, Yesua, keselamatan. Ya. Nah, Tuhan itu memberikan hidup kita apa? Berkualitas tadi. Dengan long life, long good life bahkan. Ya, sama-sama kan long good life. Ya, dengan panjang umur yang baik. Ya, ada beberapa orang bilang gini sama saya, udahlah Pak Melki jangan nyanyi panjang umurnya, saya udah banyak penyakit, saya nggak betah, udah. Nah, kan ada yang bilang gitu. Nggak, saudara diberikan panjang umur yang berkualitas. Ya, penting sekali ya. Dimudahkan lagi kita tahu ya. Mulut kita dipuaskan dengan kebajikan, dengan goodness. Perkataan kita yang baik, yang seperti ini kan. Oh Tuhan mah baik. Tuhan mah menebus penyakit saya. Ya Tuhan menebus saya dari kecelakaan. Jadi dengan panjang umur kita juga dengan apa? Dengan hidup yang berkualitas. Ya dengan tubuh yang berkualitas bahkan. Amin. Nah yang kayak gitu tuh gak bisa diterima kalau kita nggak rest. Kita udah belajar dari bab yang awal-awal. Semua penyakit 90% dikatakan dari stres.
Nah, rest itu nanti kita lihat irama dunia ini nggak bisa rest. Jadi gaya hidup yang disediakan oleh dunia, ritmenya, iramanya, mereka tuh cuman kenal satu-satunya ya ritme panik gitu. Irama panik. Nggak ada irama rest. Ya, padahal kita ini jadi kontradiktif kan? Makanya Pastor Prince sampaikan tuh seperti oksimoron apa bertentangan ya, bertolak belakang gitu. Tapi enggak. Ya, kita tadi katakan segala masalah kita ada biji mata Tuhan. Ya, dari buku ini dikatakan di dalam Zakaria 2 ayat 8 bagian B saya bacakan ya, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sama-sama katakan, saya adalah biji mata Tuhan. Gak boleh ada yang menyentuh saya. Ya, jadi itu juga sebenarnya apa ya? Sederhana sekali gitu. Saya ingat satu waktu saya ditelepon-telepon, lagi ibadah ditelepon-telepon, ada orang telepon saya nggak kenal, ya saya matiin gitu kan, lagi ibadah berapa kali. Nah, suatu ketika pas sudah selesai, orang itu telepon, nomornya nggak ada namanya kan, saya terima, langsung marah dong ya kan, bapak nih gini, saya mau ketemu. Oh, siapa bapak? Ya, saya bilang, saya ini tentara katanya gitu. Nah, ternyata dia belakangan saya tahu dia adalah kakak daripada tetangga toko saya dulu, dia di Dayakolot, sebelah ada preman. Nah, ini kakaknya, dia cari saya. Oh, saya bilang, oh ya boleh, nanti ketemu ya. Nanti saya ke kantor jam segini, nanti ketemu. Jadi saya ketemu, dia datang, dia duduk sama adiknya, dan singkat cerita dia menceritakan semua pengalaman dia pakai baju tentara kan, begini di timur begini. Saya bilang, oh ya bapak banyak pengalamannya pak, silakan pak cerita lagi pak, saya dengerin aja ya kan, dengan segala kebanggaan dia. Tapi dalam hati saya bilang, saya biji mata Tuhan, kamu nggak bisa sentuh saya. Ya, ini toko milik Tuhan. Bapak saya panglima dalam hati saya. Oke, singkat cerita habis kan ceritanya. Nah, kemudian singkat cerita dia mau adiknya itu suruh kerja di tempat di toko saya, tapi adiknya preman gitu ya. Saya bilang, oh saya nggak butuh pak untuk jasa keamanan atau apa. Saya bilang, saya ini pasukannya bapak saya di mana-mana nih, saya bilang. Ini toko punya bapak saya. Saya anak panglima, saya bilang. Saudara, saya memperkatakan perkataan yang benar gitu aja, bahwa saya adalah anak panglima bala tentara Yesus. Pasukan bapak saya di mana-mana, malaikat Tuhan ada di mana-mana. Saya adalah biji mata Tuhan. Cuman ya saya sampein aja, dia ngerti nggak ngerti. Jadi kalau adik bapak mau kerja di tempat kami, oh boleh, kerja itu aja, cari pembeli, saya bilang. Nanti kalau ada pembeli motor dapat komisi 100 sampai 200 ribu. Silakan, saya bilang. Kalau keamanan saya nggak perlu, saya bilang. Nanti konsumen pada takut. Saudara, kadang-kadang kita ini cuman ditakut-takutin saja, saudara. Ketika kita berkata kebenaran, bahkan orang yang kenal Tuhan aja akhirnya gini, oh gitu ya Pak ya, punten permisi. Nggak bisa apa-apa, saudara. Nah, itulah contoh real ya. Kalau kita pun ada masalah, ada persoalan, kalau kita biji mata Tuhan, yang berperang Tuhan kok. Ya. Tuhan bukan urusan saya, urusanmu. Tuhan bukan masalah saya, masalahmu. Persoalan, masalah, khawatir, saya bisa lempar kepada Tuhan. Dan saya terima pemeliharaan Tuhan. Nah, saudara praktek. Seperti itulah sebenarnya yang Tuhan mau. Menempatkan Yesus sebagai pusat. Makanya, kalau soal masalah ini, saya suka praktek gitu. By grace lah ya. Saya suka praktek. Ya, saya sering cerita juga kalau di jemaat dulu ya, di gereja. Kalau ada orang-orang preman datang bukan sekali 2 kali.
mau tentara, mau polisi, tetap aja saya sama, saya bilang. Ini toko punya bapak saya hanya pengelola, Pak. Dan bapak saya panglima. Ya, Roma 8 ayat 31 bagian B katakan gini, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sama-sama katakan, Tuhan itu di pihak saya. Tuhan itu bukan melawan saya. Jadi yang melawan saya itu bukan Tuhan. Ya, yang melawan saya itu berhadapan sama Tuhan karena Tuhan di pihak kita. Ya, ini emang pertanyaan ini ya, apa tuh retoris ya. Jika Tuhan di pihak saya, siapakan lawan kita gitu. Kan pertanyaan gitu kan. Sebenarnya itu kan jawabannya udah ada di pertanyaannya. Saudara paham? Amin. Ya. Nah, jadi jangan sampai irama daripada res kita diganggu sama irama dunia. Ya, kita juga misalnya kan dengan kita sedang belajar res dan percepatan ini juga bicara tentang akan apa tuh bahtera. Sebenarnya tabut perjanjian ya, dan tabut perjanjian itu ya tentang Yesus. Yesus itu juga tentang itu juga bahtera. Ya jendelanya cuma ada di atas. Lihat aja ke atas gitu. Ya kita biji mata Tuhan. Sama-sama kan saya biji mata Tuhan. Yang berperang Tuhan. Untuk melawan musuh-musuh saya. Tuhan di pihak saya. Bukan melawan saya. Ya, nah sekarang kita masuk di bagian yang utama nih. Dari bab yang 5 nih. Ya tadi. Jadi kalau kita rest itu, kita itu sebenarnya aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Jangan takut ya. Jadi rest itu jangan dikaitkan dengan kemalasan gitu ya. Dengan nggak mau bergerak, berhenti. Bukan, saudara. Ya, sama sekali bukan. Oke ya, kita baca dulu nih. Perhatikan apa yang Yesus katakan nih. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, jadi ajakan, sama-sama katakan ajakan atau undangan. Yesus datang. Ya, letih lesu dan berbeban berat oleh apa? Oleh agama, oleh religion. Nanti kita baca di amplified-nya. Ya, kita bacakan dulu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, tuh ya. Jadi ketika kita datang, Tuhan memberikan rest kepada kita. Kelegaan, ya, istirahat. Nah, terus ada orang yang bilang, iya kita harus pikul salib. Saya bilang saya nggak mau pikul salib. Kenapa? Karena salib saya sudah dipikul. Ya saudara harus ingat ya. Saudara ini mutlak absolut. Kalau ada orang bilang ini, enggak, orang Kristen harus pikul salib. Tuhan Yesus yang ngomong harus pikul salib. Iya, Tuhan Yesus yang ngomong. Sebelum Tuhan Yesus memikul salib saya. Kemudian di Roma 6 ayat 6 katakan, manusia lama kamu sudah turut disalibkan bersama Yesus. Galatia 2 ayat 19 bagian B, kamu telah turut disalibkan bersama Yesus. Yesus disalib sebagai kita. Karena dia tidak mengenal dosa, tidak berbuat dosa. Tidak ada dosa dalam dirinya. Dosa siapa ya? Dosa saudara dan saya. Sebagai saudara dan saya. Dan kita terima kebenarannya. Kebenaran hadiah. Jangan lupa maksud saya. Ya, kalau kita bilang, kalau gitu kamu pikul apa? Pikul kuk yang kupasang. Dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu mendapat rest lagi. Ya, dalam bahasa Amplified-nya learn, belajar. Irama, ya, learn the unforced rhythm of grace. Belajar irama kasih karunia yang tidak memaksa. Ya, jadi tanpa paksaan, sama-sama katakan. Ya, jadi kalau orang bilang, oh enggak, wajib itu perpuluhan, wajib itu doa puasa. Enggak ada paksaan. Wajib baca Alkitab, enggak ada paksaan. Tanpa memaksa. Ya, dia lemah lembut dan rendah hati dikatakan. Aku lemah lembut dan rendah hati. Ya. Dan 30, sebab yang kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Enak, ringan. Jadi, saudara, kalau begini, gimana rasanya Pak Melki jalan bersama Yesus? Gimana rasanya rest? Rasanya tanpa paksaan. Ya, Tuhan lemah lembut, baik. Mudah, ringan, enak. Saudara sebut aja apa? Nyaman, rileks. Amin. Ya, baru bisa akselerasi. Baru bisa ada percepatan.
Ya, baru bisa mengalir itu minyak emas dari pipa emas. Jadi kalau Tuhan bilang, sini datang kepadaku. Coba lihat amplified-nya ya, amplified-nya. Sorry, bukan amplified. Mika bilang MSG. Ya, sorry. The message. Kamu capek ya, tired, worn out ya, ya capek ya, letih, burn out ya, lelah dari agama. Jadi saudara udah jelas ya, rest itu akan bertentangan sekali dengan agamawi. Datang kepada Yesus artinya meninggalkan agamawi. Ya, karena kalau saudara masih mau dibawa agama, peraturan ini itu, tambahkan itu, jangan ini, jangan itu, kesadaran dosa, saudara dan saya tidak mendapat a real rest. Ya, rest yang sejati. Sama-sama katakan rest yang sejati. Ya, makanya dikatakan kita jalan. Berarti apa? Ayat ini diberikan, kan kuk yang dipasang tuh seperti lembu senior sama lembu junior. Lembu seniornya siapa? Yesus. Itu janji penyertaan. Ayat 29 ya coba. Oh ya udah. Walk with me. Jadi janji penyertaan tuh saudara. Walk with me. Jadi Tuhan yang kerjakan. Watch how I do it. Nah, watch itu kan apa? Lihat. Ya, makanya waktu kita lihat, kita belajar disebutnya. Nah, saudara kayak gini, melihat dengan telinga kita, mendengar kabar baik. Makanya itulah saudara dan saya, oh kayak gitu. Ya, kayak gitulah kasih karunia yang tidak memaksa. Oh, itulah irama kasih karunia yang tidak memaksa. Oh, itu. Ya. Karena Tuhan dibilang, Tuhan tidak akan menaruh sesuatu yang berat atau yang menyakitkan. Ya, ill fitting atau heavy atau berat. Bahkan ditegasin lagi ayat 30-nya. Learn to live freely and lightly. Merdeka. Amin. Ya, jadi saudara lihat ya, kalau saudara ringan, saudara bebas, saudara bisa akselerasi. Tuhan ya yang berikan. Jadi ini sekali lagi ya, bukan soal kemalasan. Nah, ini beberapa ayat untuk mengingatkan ya. Jadi saudara, kalau kita, jadi maksud saya gini, kita lihatnya gini, oh iramanya begitu. Tuhan yang kerjakan dalam kita, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan ya, firman Tuhan bilang gitu. Nanti kita lihat ya, Allah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, work in ya. Tapi itu bukan berarti, jadi kalau jangan sampai orang lihatnya gini, oh itu malas. Oh bukan, itu bukan irama kasih karunia ya. Amsal 10 ayat 4, tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Orang akan melihat saudara rajin ya, tetapi lihat ya, rajin sama kepala jadi kaki, kaki jadi kepala itu bukan itu ya. Maksudnya kerja, bukan, sekali lagi bukan tidak perlu kerja, malas, atau kerja dengan mengandalkan kerja keras. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Terbalik-balik. Ya, jadi hidup dengan non-stop gitu. Ini saya baca apa yang ditulis di halaman 67 ya. Jika Anda terperangkap dusta yang mengatakan bahwa harus bekerja non-stop supaya berhasil, saya ingin membagikan kisah berikut. Bacakan ya. Suatu kali ada seorang pria yang bekerja mati-matian. Ia bekerja setiap hari dan nyaris tidak memberi waktu untuk anak-anaknya. Nggak ada waktu. Ia tidak melihat mereka bertumbuh karena seluruh waktunya dihabiskan di tempat kerja. Ia menyombongkan diri ya akan pensiun kaya raya. Dia berkata kepada dirinya sendiri bahwa saat ia kaya, ia akan rest. Waktu berlalu, ia melari keberhasilan finansial. Ia berencana menyerahkan bisnisnya supaya dikelola orang lain. Sementara ia mengambil uangnya dan akhirnya dapat menikmati hidup. Sayangnya, ia tidak pernah menikmati hidup.
atau keluarganya karena tiba-tiba ia terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Bisa dikatakan dia benar-benar bekerja sampai mati. Setengah tahun kemudian, orang-orang yang mengingat keberadaannya hanya beberapa sahabat dekat dan keluarganya. Sudah lihat ya, ini kisah ya yang diceritakan di dalam buku ini dan bisa terjadi. Ya. Jadi bukan itu. Tadi sekali lagi Tuhan memberikan kepada kita hidup yang berkualitas, tubuh yang berkualitas. Karena itu bagian dari kemuliaan yang akan dinyatakan melalui hidup kita. Ya, jangan lupa. Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang. Sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, jadi siapa yang kerjakan? Tuhan. Ya. Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Sekarang kita sadar. Amin. Ya, Filipi 2 ayat 13 ayat terakhir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang work in. Kita work out. Ya, ayat 12-nya kan sering ditanyakan, tuh kerjakan keselamatan. Ya enggak, kita work out. Kita praktek keselamatan. Ya ini, rest. Karena Allah work in. Mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya kita cuma bilang apa? Amin Tuhan. Berhasil nggak? Berhasil. Beruntung nggak? Beruntung. Tuhan Yesus memberkati semua. Saudara yang mendengar di YouTube channel, saudara berkata, oh saya mau hidup nggak mau stres Pak. Saya mau menjalani hidup irama yang Bapak bilang, irama rest itu, yang di dalam Yesus itu. Dan saudara belum pernah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara bisa ikuti saya berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Yesus adalah rest saudara. Ya, katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya percaya, dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Yesus telah mati buat saya, dibangkitkan buat saya, dan naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus. Sekarang saya adalah anak yang paling dikasih, dan Tuhan menyediakan saya tempat perhentian, Kanaan, tempat rest Tuhan, dan saya akan dipercepat untuk menerima semua berkat-berkat dan kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.